Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita akan memasuki pertemuan keempat bulan Maria dengan tema Maria Bunda Penolong dan pendoa bagi kaum beriman. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan lagu pembuka diambil dari puji syukur nomor 657 yang berjudul Muliakanlah Tuhan Allah. Setelah selesai lagu pembuka, mari kita buka dengan doa. Pembuka, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama dengan umat di lingkungan kami untuk mengenal pribadi Bunda Maria sebagai penolong kaum beriman. Ketika kami mengalami jalan buntu dalam kehidupan kami memiliki Bunda yang menolong dan mendoakan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan percaya kepada Allah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa tobat. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-14, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1-4. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, syukur kepada Allah. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah kita lanjutkan dengan renungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, seperti permintaan dari Tuhan Yesus kepada ibunya dan murid yang dikasihnya pada saat akhir hidupnya, di mana Yesus berkata kepada ibunya, "Inilah anakmu,"
Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibunya di dalam rumahnya. Kehadiran Bunda Maria tentu saja disambut dengan gembira oleh para murid Yesus dan beberapa perempuan yang senantiasa mengikuti perjalanan hidup Yesus. Mereka merasakan kehadiran Bunda Maria mewakili kehadiran Yesus, karena kasih Yesus mengalir dari Bunda Maria kepada mereka. Pada bacaan di atas bahwa para murid dan para perempuan yang selama ini mengikuti Yesus bersama Bunda Maria, mereka senantiasa bertekun dan sehati berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa Bunda Maria menjadi teladan, penolong, dan kekuatan para murid untuk setia menantikan kehadiran Roh Kudus, Roh penghibur yang dijanjikan Yesus untuk menolong mereka. Walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, kehadiran seorang ibu sangat berarti bagi mereka, karena kata-kata, sikap, dan kasih serta doa Bunda Maria membuat mereka menjadi kuat dan berani untuk menjalankan perintah Yesus di dalam mewartakan kerajaan Allah. Hal ini terlihat dari buah-buahnya. Terlebih lagi ketika mereka semua menerima Roh Kudus, mereka semakin berani untuk mewartakan tentang Yesus dan karya keselamatannya. Mereka percaya bahwa Bunda Maria selalu mendoakan mereka di dalam pewartaan. Walaupun mereka harus menghadapi resiko yang sangat berat dalam menghadapi baik bangsanya sendiri maupun di luar bangsanya, hingga nyawa mereka sebagai taruhannya. Teladan Bunda Maria membuat kita sebagai pengikut Kristus telah menjadikan Bunda Maria adalah Bunda kita juga, yang senantiasa mendengarkan doa-doa kita dan mendoakan kita kepada putranya yang terkasih Yesus Kristus melalui devosi, litani, doa rosario, dan doa pribadi. Yang menjadi refleksi bagi saya adalah bagaimana pemahaman saya kepada Bunda Maria sebagai Bunda penolong dan pendoa bagi saya. Apakah saya meyakini bahwa doa-doa saya melalui Bunda Maria pasti dikabulkan oleh Tuhan Yesus? Apakah saya mau dan mampu menjadi penolong dan pendoa bagi orang-orang di sekitar saya yang sangat membutuhkan pertolongan dan doa-doa saya? Setelah itu kita lanjutkan dengan doa umat. Setelah selesai doa umat, dapat dilanjutkan dengan doa rosario. Selesai doa rosario, kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, Bunda Maria telah menunjukkan kesetiaan kepada kehendak-Mu dengan tinggal bersama para murid-Mu untuk menolong dan mendoakan setiap perjuangan mereka dalam mewartakan Yesus dan kabar keselamatan. Semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan kami dalam perjuangan hidup kami sehari-hari untuk tetap setia kepada kehendak Bapa hingga akhir hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini pertemuan Bulan Maria sudah selesai. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan lagu penutup dari puji syukur nomor 633 yang berjudul Diberkatilah Engkau.
Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Materi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.